Lukman ini amat sangat luar biasa ya. Kita sudah bahas yang lalu, dia memiliki seorang anak yang dimana anaknya dari musyrik kemudian menjadi anak yang taat, anak yang soleh yang luar biasa. Karena konsep pendidikannya yang komprehensif, konsep pendidikannya yang dahsyat. Dalam bukunya Dr. Amrul Khalid, pada kitab namanya Al-Khawatir Al-Quraniyah. Al-Khawatir Al-Quraniyah, cuplikan ataupun khawatir itu lintasan-lintasan Al-Quran. Itu paling tidak beliau menjelaskan ada 6 konsep pendidikan Lukman yang diadopsi oleh para nabi, Yang pertama adalah konsep tauhidullah, konsep tentang keesaan Allah. Yang bagaimana Lukman itu mengajarkan kepada anaknya tentang konsep ini, konsep tauhidullah. Ini bisa dilihat nanti ayat 13 ya dari surat Luqman, yang senantiasa menegaskan kepada anaknya agar senantiasa mengesahkan Allah, agar senantiasa mempertuhankan Allah. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di dalam ayat itu Luqman melarang kepada anaknya agar mempersekutukan Allah, dan kemudian menjelaskan tentang syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar. A'zam zulm, dia adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang paling besar? Syirik ini kan artinya mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah artinya menduakan Allah, itu kezaliman. Kita pernah bahas bahwa zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Kalau peci kita ditempatkan di kaki, ya itu namanya zalim. Ya, kalau pakai cincin harus di jari manis ditempatkan di jempol kaki lah. Nah, itu namanya zalim. Nah, tetapi ada zalim yang paling besar, adalah menempatkan Allah pada posisi makhluk dan menempatkan makhluk pada posisi Allah. Itu makanya disebut dengan zalim yang paling zulm, kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi makhluk ditempatkan pada posisi Khaliq Tuhan, sedangkan Tuhan ditempatkan pada posisi makhluk. Nah, ini kezaliman yang paling besar. Nah, menarik, dalam rangka menyadarkan anaknya tentang tauhidullah ini, Luqman ini menjelaskan tentang sifat Allah, menjelaskan tentang pengawasan Allah, menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Makanya dalam Quran itu Pak, ketika ada dialog tentang Tuhan, itu Allah itu memberikan argumentasi kepada nabinya. Kalau mau menganggap sesuatu itu Tuhan, reputasi pertamanya minimal Tuhan itu harus bisa menciptakan langit dan bumi. Ya, itu tantangan di dalam Quran itu. Kalau misalkan ada seseorang yang mau mengakui dan menganggap ada Tuhan selain Allah, maka reputasi Tuhan pertama itu harus mampu menciptakan apa? Langit dan bumi. Ada nggak kira-kira Tuhan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kayaknya ngecat langit aja kagak bisa kayak gitu ya. Bikin plafon langit aja kagak bisa ya. Jadi reputasi itu kalau tantangan dalam Quran logika itu, kalau misalkan ada ya manusia yang mau menyembah Tuhan selain Allah, mampu gak menciptakan apa yang sudah diperbuat? Reputasi pertama dia mampu menciptakan kekuasaannya seperti itu, ya. Atau yang kedua, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, dia menghidupkan, dia mematikan. Atau yang ketiga, nggak mampu menciptakan langit dan bumi, nggak mampu menghidupkan dan mematikan. Dialah yang ngatur langit
kita kan yang ngatur matahari terbit dari timur, terbenam dari. Nah, kalau dia punya Tuhan baru, silahkan dirubah kira-kira. Terbitnya di barat, terbenamnya di timur. Nah, kira-kira ada nggak Tuhan-Tuhan lain yang mampu melakukan itu? Nah, dia menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kita juga harus tahu tentang sifat Allah. Makanya kalau kita sering azan itu selalu Allahu Akbar. Ya, saya pernah diskusi dengan orang ketika ada Islam yang selalu ada embel-embel di belakang. Karena itu alergi. Kalau Islam itu ya sudah Islam saja, nggak perlu ada Islam moderat misalnya, atau Islam wasatiyah misalnya. Nggak perlu ada Islam ini Islam dulu. Kata saya, tidak setiap pada embel-embel itu terlarang. Karena di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan sifat mausuf. Ya, ada sifat, ada yang disifatinya. Nah, sifat mausuf, mubtada, khobar itu dalam bahasa Arab punya makna ditaukid. Ya, punya makna menguatkan. Contoh misalkan begini. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Besar. Betul ya? Kita tahu kalau Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Allah itu Maha Besar. Tapi kenapa selalu kita tambahkan Allah Akbar? Ya, selalu kita tambahkan Allah Akbar. Bolehkah kita kalau azan misalnya kita pakai akbar? Allah, 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 misalnya gitu ya? Ya, Pak, kira-kira Anda tahu belum kalau Allah itu Maha Besar kira-kira? Tahu kita Allah itu Maha Besar, tapi kenapa disifatkan dengan Allah Akbar, Allah Akbar gitu? Kenapa? Nah, ini kan kalau dalam ilmu balaghah kan kalau Allah Akbar itu kan sifatnya kan mubtada khobar, ya. Jadi kalau dalam ilmu balaghah Allah Akbar itu menunjukkan bahwa orang sudah tahu Allahnya tapi belum tahu tentang sifatnya dulu. Siapa Allah itu? Maka dijelaskan Akbar. Tapi kalau kepada orang yang belum tahu Allah, tapi dia sudah punya keyakinan ada yang Maha Besar di alam ini, maka bisa Akbar Allah. Jadi makanya azan itu kenapa Allah Akbar? Karena yang dituju adalah orang yang sudah tahu Allah, supaya dia bergetar hatinya dan terenyuh untuk mengikuti seruan itu, ditambahkan dengan kata Akbar. Tapi kalau orang yang sudah tahu ada yang besar di alam ini, tapi belum tahu itu Allah, itu orang kafir. Akbar Allah. Dalam ilmu balaghah begitu. Lalu boleh nggak azan dirubah yang tadinya Allah Akbar jadi Akbar Allah? Walaupun udah ngaji balaghah, udah ngaji nahwu, dan bisa nanti diubah karena mereka ini azan apaan itu? Akbar Allah, Akbar Allah gitu. Pas ditanya, ya, pas Ustaz Ridwan lagi ajar begitu, ini dalam ilmu balaghah boleh apa? Ya tapi kan ngaco nanti. Nah ini kan syariat namanya ya. Jadi jangan mentang-mentang tahu ilmu nahwunya, tahu ilmu balaghahnya, kemudian kita rubah-rubah ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dikenalkan tentang kebesaran Allah, dikenalkan tentang kehebatan Allah, dikenalkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana pemeliharaan Allah terhadap makhluknya. Ini yang dikenalkan oleh Luqman Al-Hakim kepada. Makanya materi pertama kajian akidah itu adalah ma'rifatullah. Bahkan orang bisa tawakal dengan sepenuh hati ketika ma'rifatullah. Kan ada beberapa syarat dan rukun tawakal. Jadi tawakal ini kan ada ini. Ya. Kita bisa tawakal dengan benar. Kita bisa tawakal dengan baik dan sempurna ketika ada 4 syarat tawakal. Yang pertama, syarat tawakal itu adalah ma'rifatu rabbi wa sifatihi. Orang bisa tawakal kepada Allah ketika dia mengenal Tuhannya, wa sifatihi, dan mengenal tentang sifat-sifat Tuhan. Ma'rifatu rabbi wa sifatihi. Jadi syarat tawakal, rukun tawakal, kita bisa menyerahkan totalitas kepada Allah urusan kita. Pertama adalah ma'rifatu rabbi wa sifatihi. Harus mengenal tentang siapa yang kita tawakali
dan mengenal tentang sifatnya. Nggak mungkin kita bisa menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Nggak mungkin kita memasrahkan sesuatu kepada orang yang baru kita kenal. Harus kita kenal. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Karena kita tahu. Makanya kemarin kita sempat singgung. Salah satu karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, tingkat tawakalnya tinggi. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang tawakalnya paling tinggi. Apa bukti Nabi Ibrahim itu tawakalnya paling tinggi? Satu, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan apa yang dijamin Allah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud, bala tentaranya mau dibakar ke dalam tubuh api yang begitu besar. Jibril datang menawarkan bantuan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Datang, wahai Ibrahim, apakah kau memerlukan bantuan? Kata Nabi Ibrahim, saat ini aku tidak memerlukan bantuan. Aku hanya memerlukan bantuan Allah. Sambil berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikir Nabi Ibrahim, surat Al-Imran ayat 173. Zikir Nabi Ibrahim ini, kata Rasulullah SAW, amanu bi kulli khaifin, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, amanu bi kulli khaifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil akan mengamankan dari segala yang menakutkan. Jadi kalau ada takut-takut Pak, khawatir-khawatir, itu zikir Nabi Ibrahim dipakai. Takut istri, pakai zikir ini. Takut debt kolektor, pakai zikir ini. Ya, kreditan jatuh tempo gitu ya. Sudah datang ini, pakai zikir ini. Jadi kata Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, amanu bi kulli khaifin. Dia bisa mengamankan dari segala yang menakutkan. Makanya dia tawakalnya tinggi. Kenapa? Karena dia mengenal betul tentang siapa Tuhan yang diserahkan urusan itu. Jadi harus kenal Tuhan. Ya, makanya Allah itu memiliki 99 sifat. Jadi nama itu sekaligus tentang 99 nama. Nama-nama itu juga sebagai bagaimana Allah, ya, dia punya Ar-Rahman, memang Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha bisa diandalkan dalam segala hal. Nah yang kedua, tawakal itu adalah isbatul asbab. Tawakal itu bisa benar, ya, bisa total kita kepada Allah. Isbatul asbab, syaratnya harus menetapkan sebab-sebabnya. Jadi pasrah itu Pak harus ada sebab kausalitasnya. Ya pernah di zaman Rasul kan ada seorang sahabat yang dia mau sholat, kemudian kudanya dilepas saja. Pas ditanya oleh Umar, kenapa kudamu tidak kau ikat? Kata dia, aku bertawakal kepada Allah. Kata Umar, ikat dulu baru kau tawakal. Jadi ikat dulu kuda baru tawakal. Kalau nggak diikat ujung-ujung tawakal, hilang nanti, kabur nanti, baru kau nangis nanti itu. Jadi harus diikat dulu sana. Tawakal itu tetapkan sebabnya, tapi sebab itu jangan dijadikan sandaran. Sebab itu jangan dijadikan satu-satunya sandaran. Kita boleh menetapkan sebab, tapi sebab itu bukan satu-satunya sandaran kita. Dia hanya sebagai fasilitas. Dia hanya sebagai wasilah, perantara yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini banyak sesuatu yang tanpa sebab, ya, banyak sesuatu yang tanpa sebab, ya, yang tidak ada sebab tapi dia berhasil. Ya, saya pernah mengatakan dulu bahwa usaha dalam agama kita kan ada dua. Ada usaha sunatullah namanya, ada usaha ma'iyatullah. Ya, sunatullah itu adalah terkait dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau misalkan kita lapar, ya ingin kenyang ya makan, ya ingin kenyang ya makan. Kalau misalkan kita sakit, ingin sembuh, ya berobat. Walaupun ada juga yang berobat ada sembuh-sembuh gitu. Tapi ada yang tidak berobat, dia justru sembuh. Itu namanya kenapa? Ma'iyatullah nanti. Ada yang berobat karena sembuh-sembuh, ada yang dia tidak berobat malah justru sembuh gitu. Berobatnya berobat
berdua itu pada itu. Misalkan kita berobat, misalkan sakit ke dokter, habis puluhan juta, ya nggak sembuh, tempuh obat yang lain. Apa? Dengan sedekah kita, dengan zikir kita, dengan doa kita. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang bersifat sunat, dengan hal-hal yang bersifat kausalitas. Ada yang begitu. Ya karena dalam hidup kita itu seperti itu. Nah, itulah Islam ya, agama yang bukan hanya membahas masalah yang fisika, tapi yang metafisika. Bukan hanya yang fisik, tapi yang metanya. Bukan hanya fisiknya, tapi metafisik. Itulah Islam. Jadi ada usaha pun ada begitu, usaha fisik, usaha metafisik, usaha medis, usaha non medis. Tapi yang dibenarkan oleh syariat. Nah, Islam itu seperti itu. Ada yang terkait dengan hukum kausalitas, ada yang tidak terkait dengan hukum kausalitas. Kenapa kita belajar sejarah-sejarah para nabi? Karena dalam sejarah para nabi itu banyak hal-hal yang keluar daripada hukum sebab akibat. Dalam sejarah para nabi itu banyak hal-hal yang keluar daripada hukum kausalitas. Ya, Nabi Ibrahim misalnya. Kalau misalkan berdasarkan hukum sebab akibat, harusnya memang Ismail yang dipotong. Ya, pisaunya tajam banget. Ismailnya sudah menyerahkan dirinya. Pisau sudah di leher. Kan harusnya berdasarkan hukum sebab akibat Ismail yang dipotong. Tetapi keyakinan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, ternyata Ismail diganti oleh kibas. Kalau berdasarkan hukum kausalitas, Nabi Musa itu harus sudah mati. Fir'aun nyari manusia, nyari bayi laki-laki untuk dibunuh. Ini nyamperin sendiri ke istananya Nabi, ke istananya Fir'aun. Tapi justru malah Nabi Musa yang selamat, yang jauh dari istana Fir'aun yang ngumpet malah mati, yang nyamperin ke istana Fir'aun malah. Menurut logika seperti itu. Jadi dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar daripada logika dan hukum kausalitas. Tetapi sebagai syarat tawakal itu harus ditempuh. Isbatul asbab, tetapkan asbab. Tetapkan asbab. Tapi sekali lagi, sebab jangan dijadikan satu-satunya sandaran, satu-satunya syarat. Nah yang ketiga, tawakal yang benar itu kata para ulama adalah rusulullah di tauhidillah. Ya, menetapkan hati di dalam mentauhidkan Allah. Ya, menetapkan hati, meneguhkan hati di dalam mentauhidkan Allah. Jadi tetap kita teguhkan hati kita dalam tauhid Allah. Makanya tadi sebab itu bukan satu-satunya sarana sandar. Disitulah pentingnya kita meneguhkan hati kita di dalam mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, baru yang keempat adalah husnuzon billah. Ya, selalu terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan pertama Luqman kepada anaknya adalah wa apa? La tusyrik billah inna syirka la zulmun mutin. Luqman mengajarkan tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keesaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini poin yang pertama. Ini poin yang pertama yang kita, karena ini prinsip dalam ibadah, prinsip di dalam hidup. Pendidikan apapun kalau dalam Islam, konsep tauhid ini yang harus dijadikan sebagai dasar pertama. Saya pernah nyinggung ya dulu itu tentang bagaimana tauhid ini dalam membangun sebuah peradaban. Jadi tauhid ini kan sebetulnya cara pandang agama kita. Tauhid ini bukan hanya bicara angka ya, yaitu di atas 0 di bawah 2, artinya hanya 1. Tapi tauhid itu adalah sebuah kesadaran tentang sebuah pemikiran. Kalau kata dokter Wahyudin kan begitu. Jadi kata dokter Wahyudin kan di dalam bukunya saya lupa namanya, Syarat Kebangkitan Islam kalau nggak salah. Beliau mengatakan begini, perkembangan sains kita saat ini, perkembangan sains kita saat ini itu tidak lepas dari konsep tauhidnya umat Islam. Contoh begini, ya, Dr. Wahyudin kan memberikan contohnya adalah terkait dengan teori perputaran bumi. Ya, teori tentang perputaran bumi kan ada dua. Ada yang mengatakan bahwa
gereja, didukung oleh gereja. Nah, kenapa gereja mendukung terhadap teori perputaran matahari bukan bumi mengelilingi matahari? Simpel, atau hidup kita itu simpel. Karena gereja menganggap bahwa bumi ini adalah tempat bagi Yesus, Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah suci. Maka bumi ini adalah tempat yang paling suci. Maka tidak boleh tempat yang suci itu tunduk kepada planet lain yang tidak suci. Tidak boleh. Makanya ketika ada yang berteori bumi berputar mengelilingi matahari, kalau nggak salah Galileo Galilei itu, kemudian dihukum apa? Dihukum mati. Jadi apapun teori yang bertolak belakang dengan konsep gereja, doktrin gereja, maka dia harus dihukum. Sehingga saat itulah yang disebut dengan stagnasi dalam bidang sains. Jadi para saintis itu mati, tidak berpikir. Akhirnya muncullah yang disebut dengan sekulerisme abad ke-19. Apa sekulerisme? Memisahkan diri dari gereja, memisahkan diri dari Bible, memisahkan diri dari Tuhan. Karena gereja, Bible, dan konsep itulah yang menyebabkan mandeknya sains, mandeknya ilmu pengetahuan, maka mereka memisahkan diri. Kemudian Barat mengalami kemajuan di abad 19. Itulah terjadi proses sekularisasi. Umat Islam mengikuti Barat. Oh, kalau ingin maju seperti Barat, tinggalkan masjid, tinggalkan kitab suci, jangan libatkan Tuhan dalam saya, dan seterusnya. Nah, itu terjadi. Jadi seandainya tidak ada konsep tauhid dalam Islam, tidak ada orang Barat yang menginjakkan kakinya di bulan. Karena bagi mereka kalau bulan adalah Tuhan, culamu ada Tuhan injak-injak itu. Enggak mungkin seperti itu. Sehingga konsep tauhid itu ternyata yang menyebabkan kemajuan bagi dunia dunia seperti itu. Jadi konsep tauhid itu dasar. Sama seperti Rasulullah dalam membangun masyarakat Makkah dan Madinah. Masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang tidak bisa, menurut mereka sulit untuk dikembangkan. Para tokoh-tokoh Aus dan Khazraj saja sudah putus asa. Ya, bagaimana mereka bisa mempersatukan dua suku yang hobinya bertengkar, yang hobinya beragam? Ternyata dengan konsep tauhid Rasulullah mampu membangun masyarakat yang tidak beradab dan jahiliyah itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mekah Madinah dibangun menjadi negara yang berperadaban Romawi yang sebelumnya mengecilkan, meremehkan, tidak mungkin bangsa Arab bisa mengalahkannya. Ternyata Romawi pun bisa ditaklukkan, Persia pun bisa ditaklukkan. Ini kan sesuatu yang konsep apa itu? Konsep tauhid. Jadi tauhid itu sebetulnya sesuatu yang sangat dasar. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang angka di atas 0 di bawah 1, tapi dia lebih sebuah konsep fondasi pemikiran, fondasi menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan keyakinan yang sangat dasar. Ya, bahkan umat ini kata Rasulullah, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah yakin, ya, lemahnya sebuah keyakinan. Nah, ini makanya yang pertama ditanamkan, yang pertama diajarkan kepada anaknya Luqman Al-Hakim. Nanti ada beberapa ya konsep tauhid itu. Walaupun di dunia ini, kita di dunia Islam, Pak, konsep tauhid itu ada dua yang paling berpengaruh. Ya, satu konsep tauhidnya Imam Al-Asy'ari, ya. Imam Al-Asy'ari, ya, yang dikenal dengan sifat 20. Yang kedua adalah konsepnya Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan 3 usul tauhid, ya, tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Ya, ini dua. Padahal Ibnu Taimiyah dengan Asy'ari berbeda. Ibnu Taimiyah itu dia hidup di tahun 600-an,
Jadi ini yang tidak boleh seperti itu. Padahal kalau misalkan kita mau telusuri lagi, justru argumentasi Imam Al-Asy'ari dengan konsep sifat 20 itu jauh lebih kuat ya daripada konsep Ibnu Taimiyah. Ya karena saat itu Imam Al-Asy'ari ya dihadapan kepada banyak aliran-aliran. Ya, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah dan sebagainya. Maka Imam Al-Asy'ari mengeluarkan tentang konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang dikenal dengan sifat 20-nya yang kita waktu kecil sudah hafal. Dan itu luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, ini kadang-kadang suka dikatakan bahwa sifat 20 itu kan tidak ada al-ghafurnya. Ya, tidak ada al-ghafurnya. Berarti kalau begitu kita berbuat dosa enggak diampuni oleh Allah. Karena sifat Allah itu enggak ada sifat yang ghafurnya. Ya, di antara yang wujud tidak baku al-ghafur dalam isi kan enggak ada banyak. Enggak ada ghafurnya. Enggak ada Rahman Rahimnya. Enggak ada rozaknya. Ini enggak paham. Ya beda sifat, beda asma ya. Beda sifat, beda asma. Ya. Nama saya siapa nih? Subhanallah. Itu nama asma. Sifat saya apa? Sifatnya gimana? Sifatnya? Hah? Itu kan gitu. Beda nama, beda sifat. Sifat itu muta'alliqun bi nafsi. Kalau sifat itu melekat terhadap dirinya, melekat itu sifat. Jadi kalau sifat itu muta'alliqun bi nafsi, dia melekat terhadap diri. Misalkan Allah itu sifat yang pertama apa? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Itu melekat. Sedangkan asma itu, nama itu adalah melekat terhadap tugasnya, profesinya, pekerjaannya. Jadi misalkan nama saya Suprono, ya sebagai apa Suprono itu? Sebagai pengajar, sebagai ustaz. Ya itu profesi Suprono yang ustaz itu. Nah, siapa Suprono yang ustaz itu? Yang orangnya ramah, baik dan tidak sombong misalkan ya. Ya nggak dipuji orang yang puji-puji sendiri atau gimana gitu ya. Itu sifat itu melekat terhadap diri. Sedangkan nama itu pada pekerjaan, pada tugas. Allah itu Maha Rahman. Siapa yang Rahman itu? Dialah yang wujud. Dialah yang ada. Siapa yang Rahman itu? Dialah yang tidak. Apa arti tidak? Yang terdahulu. Siapa yang Rahman itu? Dialah yang baku. Dialah yang kekal. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Siapa yang pengampun itu? Itu yang ada. Siapa yang pengampun itu? Yang baku. Siapa yang pengampun itu? Yang mukhalafatul lil hawa. Jadi yang namanya sifat itu muta'alliq bi nafsi. Dia melekat terhadap jildatnya, dirinya. Sedangkan asma itu terkait dengan masalah apa? Profesinya, pekerjaannya, tugasnya. Itu berbeda. Jadi jangan sampai dikatakan gara-gara di dalam sifat 20 Allah tidak ghafur, tidak ada ghafurnya Allah tidak ghafur. Bukan. Yang pengampun itu adalah yang ada, yang wujud. Yang Rahman itu adalah yang tidak, yang terdahulu. Siapa yang wujud, siapa yang terdahulu, siapa yang muhafarat, itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya sering disebut dengan tauhid asma wa sifat. Dia sendiri memahami tauhid asma wa sifat, dia sendiri tidak bisa membedakan mana asma mana. Kan bingung kayak begitu. Dia mengatakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Dia bilang asma dan sifat gitu. Lalu kalau ada asma dan sifat, nama dan sifat, kenapa tidak bisa membedakan mana nama, mana sifat? Ada pengikut yang selalu saling mengeliminasi seolah-olah tauhid konsep Ibnu Taimiyah itulah yang benar, tauhid konsepnya Imam Al-Asy'ari itulah yang salah. Ya, jadi di dalam dunia Islam itu ada dua konsep tauhid yang luar biasa, yang luar biasa. Muncul pertanyaan, kenapa kalau tauhidnya Imam Al-Asy'ari, ya, kenapa tidak ikut juga fikihnya fikih Imam Al-Asy'ari?
fikihnya fikih mazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut akidahnya akidah Imam Syafi'i? Ini kadang-kadang nggak paham sejarah ya, nggak paham ini. Kenapa kita fikihnya katanya fikih Syafi'i, tapi kenapa akidahnya tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Paham? Dalam dunia keilmuan, kenapa Imam Syafi'i tidak konsen membahas tentang masalah akidah? Kenapa Imam Syafi'i tidak begitu banyak karya-karya terkait akidah? Pada masa Imam Syafi'i itu adalah masa perkembangan fikih. Tidak terlalu banyak masalah-masalah yang terkait dengan masalah akidah. Akidah itu terjadi pada masa-masa Imam Al-Asy'ari, perkembangan akidah. Munculnya berbagai macam pemikiran akidah itu pada masa Imam Al-Asy'ari. Sehingga konsennya Imam Al-Asy'ari, dia bicara tentang masalah akidah. Yang ada pada masalah Imam Syafi'i atau Imam Malik itu bukan masalah akidah, masalah fikih, masalah ibadah, masalah muamalah dan sebagainya. Itu yang ada pada masalah akidah tidak ada masalah. Karena memang tahun 150 Hijriah itu masih lurus akidah, tidak terlalu banyak macam-macam aliran, tidak terlalu banyak macam-macam sekte gitu. Sehingga mereka tidak konsen untuk membuat itu. Sama kenapa Imam Ghazali nulis bukunya Ihya Ulumuddin. Ihya itu kan artinya menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Kenapa Imam Ghazali? Apa latar belakang Imam Ghazali memunculkan kitab Ihya Ulumuddin? Imam Ghazali kan termasuk pada masa Abbasiyah. Karena pada saat itu, pada saat itu kerajaan, kesultanan, kekhalifahan Abbasiyah, para khalifah saat itu, para raja pada saat itu sudah mulai gaya hidupnya hedonis. Gaya hidup yang hedonis, orientasinya udah keduniaan. Sehingga ilmu-ilmu agama mulai ditinggalkan. Imam Ghazali melihat ini khawatir. Ini tanda-tanda keruntuhan. Ini bisa rusak. Kalau sudah cenderung kepada dunia, kepemimpinan hanya orang-orang terdekat, ulama dijauhi, ilmu agama juga mulai ditinggalkan. Imam Ghazali melihat bahwa ini bisa rusak, bisa hancur. Khalifah Bani Abbasiyah bisa hancur. Maka Imam Ghazali mencoba ingin menghidupkan kembali ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, menasihati para raja sampai muncullah kitabnya bernama Ihya Ulumuddin. Ihya artinya menghidupkan, Ulumuddin ilmu-ilmu agama. Jadi biasa, ulama itu kitab-kitab itu muncul biasanya karena kondisi zamannya biasa. Jadi mereka melihat fenomena zaman seperti itu, kemudian mereka lihat dalam perspektif agama, kemudian muncullah sebuah karya itu. Nah itu pun yang terjadi dengan ulama-ulama kita seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa fikihnya Syafi'i tidak akidahnya akidah Syafi'i, bukan akidah Syafi'i tapi Al-Asy'ari, itu disebabkan karena pada masa Imam Syafi'i tidak terlalu banyak muncul aliran-aliran dalam masalah-masalah akidah, tapi itu muncul pada masa Imam Al-Asy'ari. Jadi ini panjang lagi tentang masalah akidah. Yang jelas kita bisa bahas inti-inti daripada tentang konsep tauhidnya, konsep tauhid. Dua-duanya silahkan saja kita bisa gunakan selama memang tidak menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, konsep pendidikan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Konsep pendidikan Luqman Al-Hakim yang kedua adalah di sini setelah Luqman itu melarang kepada anak yang berlaku syirik kepada Allah. Yang kedua adalah wasayyana al-insan biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi amin an isqurli wa liwalidayhi ilayya al-masir. Jadi perintah untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, perintah untuk senantiasa menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ini konsep yang kedua. Karena pendidikan kita harus begitu, kepada Allah, kepada orang tua. Dan ini dua-duanya kan akal. Bisa menarik begini kita bahas sedikit dalam sisi bahasa tentang perintah berbakti kepada orang tua. Misalkan tadi wasayyana al-insanu biwalidayhi,
atau dalam surat yang ke-17 ayat 23 ya, ada kata-kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wabil wa lidaini ihsan. Ini bahasanya luar biasa, bahasa Quran. Dan seterusnya, imma yablughanna indakal kibar. Di sini ada ketika sudah tua indakal kibar. Ketika orang tua. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, mewasiatkan agar Allah ta'budu illa iyyah, agar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berlaku ihsanlah kalian. Ini kata para ulama bahasa, di sini pakai bi ya, wa bil walidaini, bukan pakai ila, wa ilal walidaini, bukan juga pakai li, walil walidaini. Ya kan harusnya kalau mau terjemah kepada biasanya pakai apa? Ila, ya, wa ilal walidaini, dan kepada kedua orang tua berlaku ihsan. Itu biasanya kalau kepada itu kan ila, bukan apa? Bukan dengan ba. Kalau ba itu bisa diterjemahkannya apa? Kalau ba itu bisa diterjemahkannya apa biasanya? Dengan, atas, kan begitu. Tapi kalau kepada itu bisa diterjemahkannya pakai apa? Ana ajhabu ilal masjid, aku mau pergi ke masjid. Ke itu adalah ila, kepada. Tapi di sini menggunakan apa? Kenapa kata para ulama? Inilah diksi yang dipilih oleh Allah. Ila itu menunjukkan adanya jarak. Jarak. Saya pergi ke masjid itu menunjukkan antara rumah saya dengan masjid ada apa? Ada jarak. Ila itu menunjukkan adanya jarak. Kenapa bukan li? Li itu terjemahnya untuk. Tapi kenapa bi? Ba itu di dalam bahasa Arab, nama kitabnya salah satunya adalah Mughni Labib, karya Ibnu Hisham. Ini ba ini memiliki arti sekitar ada 14 arti ba. Makanya dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ngebahas ba-nya saja bisa satu pertemuan begitu. Itu ada 14 arti. Nah di antara 14 itu ba itu adalah lil ilsaq atau lil musabahah. Lil musabahah. Lil ilsaq itu artinya kalau kata. Musabahah itu ini kebersamaan. Musahabah maksudnya. Lil musahabah, kebersamaan. Lil musahabah. Ada lagi nanti ditabaru, keberkahan. Nah maksudnya apa? Makanya kalau kita ingin tahu tentang puncak berbuat baik kepada orang tua, lihat surah 17 ayat 23 redaksi. Kenapa? Puncak bakti anak kepada orang tua itu berdasarkan wabil walidaini adalah bukan hanya sekedar memberi nafkah, tapi adanya kelekatan, adanya kebersamaan orang tua ketika masa tuanya. Jadi puncak bakti kepada orang tua itu berdasarkan ayat ini adalah kedekatan kita, kelekatan kita, kebersamaan kita. Dengan siapa? Artinya kita selalu ada di mana ketika orang tua kita sudah sangat membutuhkan indah al-kibar. Karena ketika dia sudah tua itu dia butuh sahabat, dia butuh teman, dia butuh pendamping. Jadi bakti, puncak bakti kepada orang tua itu bukan memberi nafkah, bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya memberikan kebutuhan, tapi membersamai dia ketika dia sudah tua. Itu sebetulnya. Ya kalau kita tidak membersamai dia ketika sudah tuanya, dia hanya ditarik ke rumah kita sebetulnya. Sebetulnya begitu, tarik ke rumah kita, tinggal dengan kita, bersama dengan dia. Kenapa? Yang kedua di situ ada li. Li itu maknanya untuk. Kenapa tidak pakai li? Karena bakti kita kepada orang tua bukan untuk orang tua, tapi untuk kita, agar kita tidak hilang keberkahan, agar kita tidak diazab Allah, agar kita tidak dimurkai Allah. Sebetulnya kita sayang kepada orang tua itu untuk kita, bukan untuk orang tua. Karena kalau kita yang acuh, kita yang durhaka nanti, kita yang bahaya, kita yang dapat murka, itu luar biasa di situ. Dasarnya di situ.
Jadi kalau ingin tahu tentang apa puncak bakti kepada orang tua itu, lihat redaksi dari surat yang ke-17 dan 23. Wakil walidaini itu artinya lilqisam. Wakil walidaini berarti dengan musaharah, kebersamaan. Itu baru dasar di sini. Itu baru dasar. Kan salah satu contohnya siapa? Wes Al-Qarnain. Wes Al-Qarnain itu sampai tidak ketemu dengan Rasulullah karena selalu membersamai siapa? Dia adalah hidup di zaman Rasul. Makanya dia disebut tabi'in, tidak disebut dengan sahabat. Karena sahabat itu cirinya 3. Sahabat itu cirinya 1, disebut sahabat, itu adalah hidup di zaman Rasul. Yang kedua, disebut sahabat, dia ketemu dengan Rasul. Yang ketiga, dia disebut sahabat, dia beriman kepada Rasul sampai matinya. Apa disebut sahabat? Ciri sahabat hidup di zaman Rasul. 2, ketemu dengan Rasul. 3, beriman kepada Rasul sampai wafat. Itu namanya sahabat. Ada yang hidup di zaman Rasul, ketemu Rasul, tidak disebut sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda mah nggak di zaman Rasul gitu. Sahabat itu begitu. Ada yang hidup di zaman Rasul, tapi dia beriman kepada Rasul, tidak ketemu Rasul. Itulah Wes Al-Qarnain. Dia hidup di zaman Rasul, dia beriman kepada Rasul, tapi dia tidak ketemu Rasul. Kenapa dia tidak ketemu Rasul? Karena dia menemani, membersamai ibunya, membersamai ibu. Sampai suatu saat rindunya kepada Rasul nggak bisa dibendung lagi. Dia ikut, Bu, ya, Mas kangen ingin ketemu Rasulullah. Kangen. Kalau ibu mengizinkan, terus ingin ketemu Rasul. Ibunya nggak tega, dah temuin. Tapi kalau sudah ketemu jangan lama-lama, karena ibu nggak ada siapa-siapa kecuali kamu, guys. Balik lagi dulu. Berangkat guys dari kota Yaman menuju kepada kota Madinah. Berangkat ke Madinah. Pas datang dia ke Madinah, ke rumahnya Rasul sedang berjihad. Yang ada cuma istrinya. Dari siapa? Wes. Dari mana? Dari Qarnain, dari Yaman. Rasul sedang tidak ada. Kalau mau tunggu saja. Kemudian kata Wes, aku tidak bisa menunggu lama karena aku punya seorang ibu yang sudah tua dan hidup hanya sendiri dan ditemani oleh aku sendiri. Salamkan saja kalau Rasul. Mari. Enggak ketemu Rasul. Ya, udah dia menyempatkan diri tidak ketemu dengan, tapi dia punya istimewa di sisi Rasul. Sampai-sampai ibunya bilang, Wes, semua yang ibu butuhkan telah kau penuhi, wahai Wes. Hanya satu, ibu belum bisa menjalankan syariat Islam yang kelima. Ibu ingin haji, wahai Wes. Apa jawaban Wes? Insya Allah siap, Wes akan menghantarkan ibu ke Mekah untuk berhaji. Ibunya bingung, Wes ini kan orang miskin. Tapi apapun kata-kata ibunya, Wes tidak pernah mengejarkan. Kita akan haji tahun depan. Dia langsung. Apa yang terjadi? Wes bingung. Gimana caranya? Sedangkan yang Wes lihat, kalau orang pergi haji itu bawa unta itu minimal 4. Kalau dia suami istri, unta 1 dan 2 ditunggangin satu-satu, unta yang kedua dibawa untuk barang-barangnya. Jarak antara Yaman ke Mekah itu kan sekitar 1.200 km. Kalau kita lihat dalam kitab Google Map gitu ya. Nah, lihat aja nanti di Google Map berapa jarak Yaman kepada ke Mekah. Begitu. Yang sedangkan unta itu barang mahal. Kalau sekarang mungkin seperti Innova harganya itu ya. Mahal unta itu. Gimana Wes bisa? Tapi Wes tidak kehilangan akal. Wes itu cari kayu bakar banyak, dijual kayu bakar, dikumpulkan uangnya, dibelikan anak lembu. Nggak bisa dia beli yang lain, cuma bisa beli anak lembu. Dibelikan anak lembunya itu kemudian ditaruh di atas bukit yang tinggi. Setiap hari minimal Wes bolak-balik 4 kali. Kalau mau ngasih makan pagi-pagi naik ke atas, dipanggul tuh anak lembunya dibawa ke bawah. Dikasih makan di bawah, setelah kenyang anak lembunya, anak sapi diangkat lagi, digendong, ditaikin ke atas lagi. Nanti sore diambil lagi, dibawa ke bawah. Kalau kata kita kalau mau ngasih makan, rumputnya aja dibawa ke atas. Ini mah anak lembunya digendong dulu, Bapak. Semua orang
sudah gila, stres kan. Makanya dia selalu dijuluki Uwais Majnun, Uwais Majnun, Uwais gila, Uwais gila, Uwais sudah gila, Uwais sudah stres. Itu anak lembu dari kecil. Ya saya katakan mungkin 15 kiloan sampai anak lembu itu berubah menjadi 200 kilo. Dan nggak kerasa tiap hari nggak gendongan anak lembu. Kayak orang angkat bang, kenapa? Gimana sih kalau tiap hari dari ceking jadi apa? Jadi kuat kekal. Kakinya nggak terasa kepala, keras betisnya, tangannya keras. Selama 8 bulan ngangkat anak lembu dari 15 kilo sampai 200 kilo. Begitu dia sudah besar, lembunya dijual. Pas di bulan haji dijual ongkosnya. Bu, kita pergi haji. Naik apa? Uwais? Naik Uwais bu. Tenang, dikit dong. Badannya sudah kekal. Ternyata itu latihan untuk mengangkat dan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Digendong 1.200 kilo, pulang balik 2.400 kilo. Kita menuntun ibu ke kamar mandi, kita ada di sambil digendong nama Uwais Al-Qarni. Makanya pas begitu sampai di Mekah, doa pertama Uwais apa? Ya Allah, ampunilah seluruh dosa ibu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa ibu. Ibunya bingung, Uwais, kenapa kau minta ampuni dosa ibu? Bukan dosa kamu. Kalau ibu dosa terampuni, ibu masuk surga. Masa ibu tidak menggendong dan tidak naik Uwais ke dalam surga? Disitulah dia tidak ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah perintahkan kepada Umar dan Utsman, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintakan doa kepadanya. Minta doa kepadanya, karena doanya mustajabah. Jadi salah satu hikmah ataupun keutamaan orang berbakti kepada orang tua, doanya mustajabah. Begitu kebersamaan. Tapi kita kan susah, ya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau mau masuk surga mau hese-hese. Udah ada. Kita kadang-kadang pintu surganya disia-siain dulu. Udah nggak ada baru nangis nyesel. Ya, nah ini yang diajarkan. Tapi rupanya hebat. Gimana cara mengajarkan supaya anaknya itu sadar tentang orang-orang tua? Nah, dijelaskan oleh Luqman dalam ayat itu adalah hamalat su'umuhu wahnan ala wahnin. Dijelaskan tentang perjuangan orang tua ketika mengandungnya sampai melahirkan sampai menyapihnya selama 2 tahun. Betapa susah payah, betapa berat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya konsep yang kedua, konsep birrul walidain. Itu ada di dalam ayat yang ke-14-nya di dalam surat Luqman. Insyaallah konsep yang lainnya kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ya, bisa barangkali yang bisa disampaikan ya dalam pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sesaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum